Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang foodborne disease atau penyakit-penyakit yang ditularkan melalui makanan ya. Jadi foodborne disease. Jadi kita akan melihat penyakit-penyakit apa yang biasa termasuk ke dalam foodborne disease. Nah, ini untuk pengertiannya, foodborne disease adalah any disease ya, jadi apapun penyakit yang diakibatkan karena konsumsi dari makanan yang terkontaminasi, yang terkontaminasi baik itu misalnya bakteria yang patogenik, virus atau parasit yang mengkontaminasi makanan, ataupun juga dari toksin ya. Toksin itu bisa dari toksin yang chemical ataupun dari toksin natural seperti jamur yang beracun gitu. Jadi itu bisa semuanya masuk ke di dalam payung yang disebut foodborne disease. Jadi bisa karena mengkonsumsi kontaminasi makanan yang terkontaminasi dari bakteri yang patogenik, virus, parasit, kemudian atau juga mengkonsumsi ada bahan makanan yang toksin ya, jadi baik toksin yang kimia maupun toksin yang secara natural diproduksinya. Nah, ini secara etiologi sama ya, yang pertama ini kalimat yang pertama, penyakit yang dihasilkan dari paparan terhadap mikroorganisme patogenik seperti bakteri, virus, parasit yang cenderung akan mengakibatkan efek akut pada kesehatan manusia. Kemudian pada kondisi-kondisi yang kronik, beberapa kasus akut gitu ya, dari penyakit-penyakit foodborne juga disebabkan karena adanya beberapa chemical substance, ada beberapa bahan kimia yang termasuk misalnya kayak residu pestisida, kemudian obat-obatan untuk peternakan, ataupun zat-zat aditif pengawet, mikotoksin, biotoksin, dan radionukleids yang masuk ke dalam ke dalam makanan maksudnya, ke dalam makanan baik secara sengaja ataupun tidak disengaja, itu bisa terjadi seperti itu juga. Kemudian problemnya adalah due to consumption of contaminated food. Jadi problem dari foodborne disease itu ya karena ada konsumsi dari makanan yang terkontaminasi dan itu menyebabkan efek negatif pada kesehatan. Nah, ini bagaimana sih kondisinya untuk foodborne disease gitu. WHO mengestimasi bahwa 1 dari 3 orang bisa mengalami foodborne disease setiap tahunnya. Kemudian 1,8 million meninggal karena adanya penyakit-penyakit yang parah dari foodborne dan waterborne. Jadi fatalitasnya ya untuk karena penyakit yang diakibatkan karena makanan ataupun juga karena yang ditularkan melalui kontaminasi makanan dan air. Nah, kebanyakan dari penyakit-penyakit ini itu disebabkan karena mikroorganisme dan kontaminan kimia yang mungkin akan berlangsung secara natural ataupun terpapar pada rantai makanan, pada some point along of the food chain. Jadi kayak kadang-kadang ada proses-proses yang memang di situ terjadi kontaminasi tersebut gitu. Kemudian Campylobacter dan Salmonella spesies itu sekitar 90% itu teridentifikasi pada food poisoning, pada keracunan makanan yang disebabkan oleh bakteri. Itu biasanya disebabkan oleh Campylobacter dan Salmonella. Kemudian, as most case of foodborne disease are not reported, jadi karena kadang-kadang kalau ada kejadian-kejadian keracunan makanan yang ringan atau apa kan biasanya tidak terlaporkan ya, ini berbeda dengan penyakit-penyakit yang lain untuk penyakit foodborne disease ini. Nah, the true dimension of the problem is unknown. Jadi
problem sebenarnya itu kadang sulit untuk dideteksi atau kita mengerti seluruhnya tentang tentang gambaran dari foodborne disease ini karena banyak yang tidak terlaporkan. Nah, pada saat ini food safety adalah merupakan salah satu yang merupakan prioritas dari WHO untuk food safety ya. Nah, klasifikasi foodborne disease ada dua ya, dari foodborne infection dan juga foodborne intoxication. Jadi karena infeksi yang disebabkan oleh yang ditularkan oleh makanan ataupun keracunan. Jadi yang kemarin dibahas juga sudah ada ya keracunan makanan. Jadi ada dua infeksi yang disebabkan oleh atau ditularkan oleh makanan dan juga keracunan yang disebabkan oleh makanan. Kalau yang infection itu disebabkan oleh masuknya mikroorganisme patogenik yang terkontaminasi dalam makanan ke dalam tubuh. Jadi karena mikroorganisme patogenik. Biasanya tubuh bereaksi dengan naiknya temperatur misalnya demam. Untuk yang tipe yang foodborne infection atau infeksi, ini biasanya inkubasi periodenya lebih lama dibandingkan dengan yang foodborne, yang keracunan makanan ini pada saat keracunan makanan juga sudah dibahas ya. Jadi untuk foodborne intoxication atau keracunan makanan itu disebabkan karena konsumsi makanan yang mengandung biotoksikan ataupun metabolic product ataupun bahan-bahan yang beracun. Nah, ini merupakan kita lihat dari kontaminasi makanan ya, kontaminasi makanan bisa dari patogen ataupun viral ataupun parasitic infection. Kemudian ada tumbuh bakteri patogenik bisa pada makanan dan sel yang hidup atau yang kayak bakteri, virus gitu ya, kemudian akan terjadi infeksi. Bisa terjadi invasive infection, bisa terjadi toxico infection. Nah, di sisi yang lain juga itu bisa terjadi makanan yang terkontaminasi toksin. Nah, kalau yang ini kan kalau yang infeksi itu memang ada bakterinya ya, ada bakteri, ada sel-sel yang hidup gitu. Sedangkan kalau di sini ya makanan yang terkontaminasi oleh toksin atau racun, misalnya mikotoksin, kemudian akan menjadi intoxication atau keracunan makanan. Jadi kalau yang kiri adalah proses terjadinya infeksi, kalau yang kanan adalah proses terjadinya keracunan makanan. Nah, penyebab utama terjadinya foodborne disease adalah cross kontaminasi atau kontaminasi silang. Ini terjadi ketika mikroorganisme dipindahkan dari satu permukaan ke permukaan yang lain, ke permukaan makanan yang lain. Jadi ada cross kontaminasi silang gitu ya. Ataupun ada karena time temperature abuse. Misalnya terjadi ketika makanan diekspos pada suhu-suhu yang berbahaya dalam misalnya lebih dari 4 jam. Jadi ada exposure dari suhu ternyata juga berbahaya untuk pengelolaan makanan. Kemudian adanya poor personal hygiene. Jadi hygiene perseorangan, misalnya food handler, orang-orang yang menangani makanan merupakan karier atau pembawa penyakit yang misalnya yang tidak hygiene-nya kurang bagus, jadi misalnya dia malah menularkan ataupun bisa makanannya menjadi terkontaminasi. Jadi memang sangat penting untuk melakukan pengecekan ataupun peningkatan pengetahuan pada orang-orang yang menangani makanan. Nah, ini ada yang tadi ya tentang temperatur. Jadi bakteria akan berkembang biak dengan cepat pada suhu 5-60 derajat Celcius. Jadi kalau diilustrasikan kan ada kalau kedinginan dia nggak bisa mengapa. Tapi kalau di suhu ini dia berpesta. Pada suhu 100 derajat Celcius dia mati gitu. Jadi hati-hati dan ini ya pada dingin pada 5-63 derajat. Jadi misalnya memang sangat penting untuk bisa mengolah makanan dengan baik dengan suhu sehingga bisa mematikan. Walaupun ada beberapa ya yang pernah kita bahas juga, ada beberapa yang memang tidak bisa mati pada pemanasan.
Kemudian tipe-tipe food kontaminan ada biologi, kontaminan biologi, misalnya bakteri, virus, jamur, parasit, ataupun biological toxin. Misalnya seafood toxin, ada seafood toxin yang disebabkan oleh seafood, atau mushroom toxin, toksin yang disebabkan yang dihasilkan oleh jamur gitu. Ataupun kontaminan kimia yang bahan kimia yang dapat menyebabkan penyakit yang ditularkan oleh makanan, yang biasanya misalnya pada restoran-restoran pada makanan gitu, misalnya toxic metals ataupun pestisida. Kemudian ada juga physical kontaminan, ada objek-objek asing yang ditemukan pada makanan kayak rambut, debu, atau kawah dan lain-lainnya. Jadi ada physical juga kontaminan. Nah, ini untuk biological kontaminan, ada bakteri, ada virus, ada jamur, ada parasit. Nah, ini adalah penyakit-penyakit yang penyakit-penyakit makanan yang disebabkan oleh agen-agen penyakit tersebut. Misalnya dari bakterial ada botulisme, infeksi E. coli, salmonellosis, shigellosis, listeriosis, staphylococcal illness. Kemudian kalau viral ada hepatitis A, Norwalk virus, rotavirus. Kemudian yang dari jamur ada yeast, ada mold. Kemudian kalau dari parasit ada giardiasis, cyclosporiasis, dan trichinosis. Nah, untuk penularannya, transmisi dari foodborne patogen terjadi melalui penularan oral. Kemudian bagaimana patogen dapat mengkontaminasi makanan itu sangat bervariasi tergantung dari organismenya, reservoirnya, kemudian food handling atau food processing dari pengolahan makanan, pengelolaan makanan, ataupun kontaminasi silang ketika misalnya penyajian. Kemudian ada juga beberapa yang ada animal reservoir-nya seperti Campylobacter, Salmonella, E. coli, Listeria, dan Toxoplasma. Jadi ada reservoir hewannya juga gitu. Kemudian kontaminasi dapat juga terjadi pada beberapa poin pada food chain gitu. Misalnya pada peternakannya ataupun pada di lapangan gitu ya, pada di tempat pemotongan hewan, pada saat processing, pada saat point of sale atau pada penjualan ataupun pada di rumah gitu. Jadi karena ini kan kayak rantai ya, jadi ada berbagai macam poin yang bisa terjadi kontaminasi itu ada bisa bermacam-macam gitu, pada bermacam-macam di rantai tersebut. Nah, ini penyakit yang disebabkan oleh bakteria, misalnya ada botulisme ya, ini ada organisme ini dia menyebabkan neurotoksin, biasanya gejalanya adalah pusing, double fish, pandangan kabur, difficulty of breathing and swallowing, ada apa kesulitan nafas ataupun menelan gitu. Biasanya botulisme itu food source-nya atau yang biasanya terjadi karena misalnya kayak makanan yang kaleng ataupun di vakum ataupun yang di frozen gitu ya. Kemudian ini ada E. coli infection, merupakan bacterial infection. Ini sekitar 3-8 hari, simptomnya diare berdarah, kemudian yang bisa menyebabkan gangguan pada ginjal juga. Nah, ini pada undercooked ground beef, misalnya apa ya, makanan-makanan yang belum matang sempurna gitu, atau jus-jus yang belum terpasteurisasi dengan baik, ataupun dari produk. Kemudian salmonellosis juga dari bacterial infections, ada gejalanya bisa seperti perutnya kramps, diare, pusing, kemudian mual, kemudian demam ataupun muntah-muntah gitu ya. Ini ada bisa pada daging yang mentah, pada ikan, pada telur, pada salad dressing gitu ya, yang mentah gitu juga bisa terjadi seperti itu. Kemudian ada juga selain bakteri juga penyakit menular dari makanan yang disebabkan oleh virus, misalnya hepatitis A ya, ini
inkubasinya cukup lama juga, kemudian simptomnya ada demam, ada kelelahan, pusing, mual, kemudian sakit pada kepala, muntah gitu, ataupun jaundice. Rotavirus juga ya, rotavirus ini biasanya pada anak-anak bisa terjadi diare pada anak-anak dan bayi gitu, merupakan biasanya transmisinya person to person, jadi orang ke orang karena contaminated hands dari makanan dari tangan yang terkontaminasi dan makanan, minuman gitu ya. Kemudian kalau fungi ada molds, ini contohnya misalnya pada jamur, pada roti gitu. Bisa ada mold itu bisa memproduksi toksin yang bisa menyebabkan kayak alergi juga bisa ataupun gangguan-gangguan pada hati. Kemudian ini yeast, misalnya jelly, madu, sirup, fruit juice, jadi bisa ditumbuhi oleh yeast ini. Jadi hati-hati juga. Ini juga ada beberapa yang disebabkan oleh parasit, Giardia, Cyclospora, Cyclosporidium. Ini misalnya pada giardiasis pada undercooked pork, babi yang dimasak belum sempurna gitu, bisa terjadi diare, perutnya cramps, nausea gitu. Kemudian ada beberapa juga penyakit yang disebabkan oleh toksin. Saya botulisme, Clostridium botulinum. Nah, toksin ini bisa dari bakterial toksin, mikotoksin, zootoksin, ataupun pitotoksin. Nah, ini contoh-contohnya ya, misalnya beberapa organisme dan toksin-toksinnya. Jadi ada bakteri, ada botulinum toksin, staphylococcus toksin, kalau fungi ada alpha toksin, mikotoksin gitu. Kemudian ada algae, ada natural toksin. Nah, toksin ini cannot be destroyed by cooking. Sayangnya ini agak kadang-kadang dia bisa bertahan gitu. Ketika dimasak dia tetap ada gitu. Ini yang berbahaya. Karakteristiknya dari toksin-toksin ini tidak replikatif, tidak bertambah banyak ya, karena kebanyakan terdiri dari protein, kemudian non transmittable ya, bukan nggak menular ya, yang makan itu yang terkena gitu. Kemudian colorless, tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa. Nah, ini dan stabil pada kondisi-kondisi yang standar. Ini yang berbahaya, ini alpha toksin misalnya dari Aspergillus flavus. Jadi dari misalnya pada selai kacang. Nah, ini ada yang di bawah nih food source-nya, tree nuts, pecan, corn, jagung gitu. Ataupun wheat oilseed. Ada beberapa yang bisa diakibatkan oleh alpha toksin. Kemudian ini adalah fisikal ya. Jadi fisikal yang tadi disebutkan ada benda-benda yang asing yang masuk ke dalam makanan itu juga harus diwaspadai. Ini adalah kontaminan kimia. Ada beberapa tipe, ada yang natural, ada yang tidak disengaja, ataupun ada yang disengaja seperti kayak pengawet ataupun pewarna gitu juga. Jadi preservatif bisa 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 berbahaya juga. Nah, untuk rekomendasi untuk food safety ada kayak check, clean, spirit, cook, chill, throw away gitu. Jadi ada rekomendasi mencuci tangan yang apa ya mengontak dengan permukaan makanan ataupun kayak buah sayur itu juga harus sering ya. Hand washing is the most effective way to stop the spread of illness. Karena ini penularan kan melalui makanan yang terkontaminasi. Jadi memang mencuci tangan merupakan cara yang efektif. Kemudian juga selain menyentuh makanan juga jadi beberapa yang perlu ketika cuci tangan, ketika menggunakan kamar mandi,
hewan-hewan peliharaan ketika sehabis bersin, handling food, ataupun ada menyentuh luka gitu. Kemudian membersihkan selama food preparation. Jadi ada kayak alat-alat masak seperti apa ya itu yang digunakan untuk motong-motong makanan gitu ya, talenan, kemudian pisau ataupun alat-alat lain yang digunakan untuk menyiapkan makanan. Kemudian juga rekomendasinya adalah memisahkan misalnya yang digunakan untuk memotong daging dengan memotong sayur atau penyimpanannya gitu ya juga harus dipisahkan. Untuk yang tadi jangan cross kontaminasi silang jadi bisa terjadi seperti itu. Misalnya nih, jadi use one cutting board for fresh produce and separate one for raw meat, poultry, and seafood. Jadi talenannya beda gitu, itu akan lebih aman. Kemudian jangan pernah never serve food on a plate that freshly held raw meat. Misalnya habis dipakai untuk daging-daging mentah, habis itu untuk nyijin makanan kayak gitu-gitu. Jadi kita menghindari dari cross kontaminasi makanan. Kemudian mengolah makanan pada temperatur yang proper, pada yang layak gitu ya, yang memang well cook atau dimasak secara sempurna. Kemudian juga mendinginkan atau menyimpan ya makanan juga defrost food properly ya. Kalau misalnya di freezer kemudian di defrost itu juga harus dilakukan dengan hati-hati. Mungkin itu untuk penyakit yang ditularkan oleh makanan. Terima kasih. Mungkin itu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.